Ya, halo apa kabar saja Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mahasiswa 2 fakultas di Universitas Negeri Makassar terlibat bentrok. 5 motor dibakar. Ia diduga terkendala saat komunikasi WNA asal Jerman cekcok dengan petugas SPBU. Balita 4 tahun di Makassar diduga diculik oleh seorang wanita. Ya, kita ke informasi pertama. Mahasiswa 2 fakultas di Universitas Negeri Makassar terlibat bentrok. Bentrokan menyebabkan 5 sepeda motor milik mahasiswa terbakar dan beberapa fasilitas kampus rusak. Suasana di dalam kampus UNM Parangtambung di Makassar berubah mencekam saat 2 kelompok mahasiswa dari fakultas berbeda terlibat bentrok. Ada yang menggunakan batu, ada juga yang menggunakan benda tumpul dan petasan untuk melukai lawan. Bentrokan ini terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bentrokan melibatkan mahasiswa Fakultas MIPA dan Fakultas Teknik. Pertikaian kedua kelompok menyebabkan 5 motor milik mahasiswa terbakar. Sejumlah fasilitas di beberapa gedung pun juga rusak. Polisi datang ke lokasi lalu berkoordinasi dengan pihak kampus untuk membubarkan tawuran. Polisi juga meminta kepada pihak pengamanan kampus untuk memperketat penjagaan. Ya, penjagaannya kami komunikasi dengan pihak vendor security yang ada di sini. Karena bagaimanapun juga ya internal kampus kan pasti kita menghormati supaya lebih memperketat lagi. Belum diketahui akar masalah hingga terjadi bentrokan. Pihak kampus UNM akan menggelar rapat untuk menentukan langkah penanganannya. Kemudian kami tidak tahu dari mana persoalan-persoalan, apakah persoalan pribadi. Dan sementara kami ini dari birokrasi kampus mencoba mencari tahu apa akar masalah persoalan ini. Besok kami dengan para pimpinan fakultas akan melakukan pertemuan bersama PLH Rektor saat ini. Pada Rabu malam, situasi di UNM berangsur kondusif. Polisi masih disiagakan di lokasi untuk mencegah tawuran susulan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, belum selesai masalah tawuran, Universitas Negeri Makassar diterpa kabar yang tidak sedap. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek menonaktifkan Prof. Kartajayadi sebagai Rektor UNM. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menonaktifkan Profesor Kartajayadi karena sedang menghadapi proses disiplin ASN. Karta diduga terlibat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wanita dosen UNM. Karta dinonaktifkan sejak tanggal 3 November berdasarkan keputusan Menteri saat dikonfirmasi. Kepala Humas UMN Sudirman Burhanuddin enggan spekulasi terkait alasan tersebut. Wakil Rektor dari Universitas Hasanuddin atau UNHAS, Prof. Dr. Farida Pati Tigi, ditunjuk sebagai pelaksana harian. Bahwa Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. itu dinonaktifkan. Saya sebagai orang akademisi merasa susah, saya katakan sangat prihatin. Mengapa itu kan masalah apa dan bagaimana kita tidak tahu persis seperti apa. Jadi yang pasti bahwa ada keputusan dari kementerian dan berlaku tanggal 3 November 2025. Ya, wisatawan asal Jerman terlibat cekcok dengan petugas SPBU di Kabupaten Bode. Atas insiden tersebut, pihak imigrasi memanggil WNA tersebut untuk klarifikasi dan wawancara. Ternyata cekcok dipicu salah paham akibat kendala bahasa. Seorang wisatawan asing bersitegang dengan petugas SPBU di Kabupaten Bone pada 1 November lalu. Warga negara asing ini meminta petugas mengisi 2 tangki mobil vannya, namun petugas hanya memberi 45 liter lantaran tak memiliki barcode My Pertamina sebagai syarat pengisian BBM jenis solar.
Usai kejadian itu, petugas imigrasi Makassar menemui WNA asal Jerman. Kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman dengan petugas SPBU lantaran adanya kendala bahasa di antara mereka. Meski demikian, SPBU tetap mengisikan BBM ke mobilnya. Kepala Kantor Imigrasi Makassar, Abdi Widodo, menerangkan pihaknya telah melakukan tindakan berupa pengecekan dokumen dan melakukan wawancara ke WNA tersebut. Ia diketahui tengah berlibur keliling Indonesia bersama istrinya menggunakan mobil van. Dokumen visa yang digunakan merupakan visa kunjungan dan telah diperpanjang. Warga negara Jerman tersebut masuk ke Indonesia melalui Enticom dengan membawa kendaraannya sendiri dan akan melakukan perjalanan keliling Indonesia. Ketika terjadi insiden, saya kira itu hanya miskomunikasi terkait dengan kendala bahasa dari warga negara Jerman dan petugas SPBU. Kantor imigrasi tetap memantau pergerakan orang asing. Warga negara Jerman tersebut tetap mematuhi aturan. Kita menyarankan kepada warga negara asing yang masuk ke Indonesia tetap menjaga tata tertib. Pihak imigrasi memastikan bahwa insiden di SPBU Bone murni kesalahpahaman karena kendala bahasa, bukan karena pelanggaran aturan, dan keduanya pun dinyatakan tidak bermasalah secara keimigrasian. Mereka tetap melanjutkan liburannya dari Makassar ke Sulawesi Utara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.